Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Endang Purnamagiri, Eskom Mkom, dan Ibu Dr. Selvi Nidia Neiman Eskom MSI, selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman dan jajaran asisten dosen mata kuliah dasar pemrograman. Dasar pemrograman adalah pembelajaran yang memberikan dasar-dasar logika yang bersifat universal dan mengedepankan pembentukan pola pikir seseorang mengenai membuat suatu program yang efektif dan efisien. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah dasar pemrograman Final Presentation Project, itu aplikasi data menu sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurizky Taulia Hanifah dengan NIM J0403221001. Saya Jovita Nabila Azizi dengan NIM J0403221022. Perkenalkan, nama saya Esther Olivia Silalahi dengan NIM J0403221102. Perkenalkan, nama saya Mia Putrieza dengan NIM J0403221169. Kami dari kelompok 11 kelas AP2 Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 59. Selanjutnya, background alasan kami memilih membuat aplikasi ini karena terinspirasi saat kami sedang berada di salah satu coffee shop. Dari pelayanan restoran tersebut, kami melihat inputan pesanan kami sudah menggunakan teknologi pemrograman aplikasi sederhana. Dari situ, rasa keinginan tahu kami bagaimana aplikasi ini berjalan dan ingin mencoba membuat aplikasi ini dengan lebih sederhana lagi. Baiklah, di sini kami menggunakan dua tools. Tools yang pertama yaitu VS Code. VS Code adalah sebuah kode editor yang bisa Anda gunakan di semua desktop. Software ini juga bisa Anda gunakan di semua operating system, seperti Windows, Linux, dan Mac. Kode editor ini dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya ada Python IDE. Python adalah bahasa open source yang dikelola oleh Python Software Foundation, perusahaan non-profit yang memegang hak kekayaan intelektual atas Python. Kelompok kami membuat aplikasi data menu sederhana. Pada aplikasi ini ada beberapa fitur yang dapat dipilih. Pertama, fitur melihat data. Fitur ini berguna untuk melihat data yang telah kita inputkan sebelumnya. Kedua, fitur memperbaharui data. Fitur ini berfungsi untuk mengganti menjadi baru atau memperbaiki data yang telah ada. Ketiga, fitur penambah data. Fitur ini berguna untuk menambahkan data baru terhadap data yang telah ada. Dan yang terakhir adalah fitur remove. Fitur ini berfungsi untuk menghapus data yang telah ada pada file. Baik, selanjutnya adalah pembahasan singkat mengenai Python Fundamental yang berisi penjelasan singkat terkait beberapa kode yang akan muncul di codingan kami. Di sini yang pertama adalah modul. Modul dalam Python hanyalah berupa file Python dengan ekstensi .py, di mana nama modul akan menjadi nama file. Sebuah modul Python dapat memiliki sekumpulan fungsi, kelas, atau variabel yang ditentukan dan diimplementasikan. Kemudian selanjutnya ada init. Function di dalam sebuah kelas disebut sebagai sebuah metode kelas tersebut. Di sini, kami membuat sebuah metode bernama init. Metode dengan nama ini sudah direservasi oleh Python sebagai metode yang dipanggil saat kita membuat sebuah objek. Kemudian ada yang namanya PyCatch yang ditulis dengan __PyCatch__. Setelah eksekusi pertama kode sumber kita, folder PyCatch akan dibuat yang mencakup beberapa file bytecode.pyc yang memiliki nama yang sama dengan file .py. Seperti yang sudah disebutkan, ini akan digunakan dalam eksekusi selanjutnya sehingga program akan mulai sedikit lebih cepat. Kemudian, setiap kali kode sumber kode kita dimodifikasi, akan dikompilasi ulang dan file bytecode baru akan dibuat lagi. Di sini perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa kesempatan mungkin tidak benar dan Python akan mengeksekusi kode menggunakan file catch yang menyebabkan beberapa masalah. Misalnya, setelah memperbaiki suatu bug, tetapi Python mungkin berjalan pada versi catch yang bermasalah.
Dalam hal ini, kita harus menghapus folder package atau bahkan menghentikan pembuatan file-file. Kemudian ada import. Import pada pemrograman Python hampir sama fungsinya seperti kita menggunakan include di bahasa pemrograman PHP. Jadi, kita dapat memanggil atau mengakses file lain di dalam file atau modul yang berbeda. Yang terakhir, ada yang disebut dengan args dan quarks. Variabel args dan quarks digunakan sebagai parameter pada fungsi. Saat kita menambahkan tanda bintang di depan parameter, kita bisa memberikan parameter berapapun yang kita inginkan saat pemanggilan. Waktu yang tepat menggunakan args dan quarks adalah saat kita membuat fungsi dan jumlah parameternya tidak pasti atau not fixed. Args menggunakan 1 tanda bintang, sedangkan quarks menggunakan 2 tanda bintang. Antara tanda bintang 1 dan 2 memiliki perbedaan, yaitu bintang 1 memiliki arti membuat parameter menjadi tuple, dan bintang 2 memiliki arti membuat parameter menjadi dictionary. Selanjutnya, kita akan melakukan demo coding dari program sederhana yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai susunan struktur kode yang ada di dalam program aplikasi sederhana yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan kode editor Visual Studio Code. Dan di sini kami, seperti yang bisa dilihat, ini adalah proyek kami, proyek Dashboard kelompok 11. Kemudian di sini ada beberapa susunan file yang kami gunakan. Yang pertama ada main.py yang berguna sebagai file untuk menampilkan menu utama dari program kami. Nanti di dalamnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada data.txt. Data.txt ini adalah file txt yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh user. Kemudian di sini ada folder CRUD yang menyimpan query-query operasi dari program aplikasi yang kita jalankan. Yang pertama di sini ada file package. File package ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami gunakan untuk mempercepat operasi aplikasi kami. Kemudian ada init.py. Init.py sendiri di sini digunakan untuk menyimpan import dari fungsi-fungsi yang ada di dalam database maupun view. Di sini kita mengimport dari database, modul database, kita mengimport fungsi init console. Kemudian kami juga mengimport dari view.py, di mana di sini yang kita input adalah fungsi-fungsi CRUD, yaitu read, create, update, dan delete. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan database txt yang ada di sini, data.txt, dan di dalam database.py ini berisi nama database dan juga template dari database yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan import operasi. Di sini maksudnya adalah kita akan mengimport semua fungsi-fungsi dan perintah kode yang ada di dalam file operasi. Seperti yang sudah kita tahu, seperti yang akan kita lihat di file operasi sendiri nanti itu ada function-function untuk CRUD yang akan dikerjakan oleh program. Jadi di dalam file database ini akan memanggil semua fungsi-fungsi tersebut dengan import operasi yang ada di sini. Kemudian di sini kita memanggil data.txt dan menyimpan data.txt ke dalam db_name. Ini merupakan literal yang kita pakai dan akan dipakai ke file-file yang ada di dalam folder CRUD ini. Kemudian di sini ada template. Template ini berfungsi untuk sebagai dictionary, jadi dia menyimpan data-data yang ada di dalam sini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam data.txt seperti ini. Di sini kita ada beberapa data yang akan muncul nantinya, yaitu ada primary key. Primary key ini nanti isinya adalah randomizer dari string. Kemudian di sini ada date@. Date@ ini tanggal kapan dimasukkannya input user tersebut. Di sini kita memakai format year, month, dan day. Kemudian ada nama menu yang memiliki tipe itu string dengan jumlah 255 karakter dikali dengan spasi. Sama halnya dengan kategori menu, stok menu, dan juga harga menu. Kemudian selanjutnya adalah
Di sini kita memiliki init_console. Init_console ini sebagai fungsi yang di dalamnya akan mengecek kesediaan dari database yang kita punya. Di sini kita menggunakan exception handling atau error handling dengan try. Jadi di dalam try ini ada baris kode yang akan diuji, yaitu kita akan membuka database name, db name, atau membuka data.txt yang ada di sini dengan mode read. Apabila data tersebut dapat dibaca, maka kita akan mencetak value, yaitu database tersedia dan init selesai. Namun, apabila ternyata tidak ditemukan database, maka akan masuk ke dalam error handling di dalam except, di mana di sini dia akan mengeprint atau mencetak database tidak ditemukan, silakan membuat database baru. Dan kemudian di sini akan memanggil function create first data yang terdapat di dalam file operasi. Di sini akan mencetak selamat datang program database restoran. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan apakah database itu ada atau enggak dengan CRUD init console. Selanjutnya, ada looping, while true, match sistem operasi yang di dalamnya ada case yang memanggil modul OS.system yang akan menghapus baris-baris kode yang sebelum program dijalankan. Lalu, akan mencetak selamat datang lagi seperti tadi, dan awal muncul opsi yang dapat dipilih user, mulai dari read sampai delete. Kemudian ada match lagi, jika user memilih satu, maka akan memanggil fungsi read, dan akan mengeksekusi perintah kode yang ada di dalam fungsi tersebut. Begitu juga dengan opsi berikutnya. Read console. Jadi di view.py ada function read console. Di dalamnya ada variable data file. Ini menyimpan function read yang ada di dalam file operasi. Nah, di sini ada variabel index yang berisi code. Kemudian variabel isi nama menu. Kemudian variabel isi nama menu, kategori menu, stok menu, dan harga menu. Selanjutnya di sini ada print untuk mencetak header table, header tabel yang akan menampilkan data. Untuk menampilkan data, kita akan menggunakan ulangan form dengan variabel index dan data dalam data file. Di dalamnya terdapat data break yang akan memisahkan tiap data dengan koma. Karena kita menampilkan dalam bentuk tabel, maka tanda koma tersebut dihilangkan. Di sini contohnya kita akan menampilkan data-data dari database seperti primary key, date add, nama menu, kategori menu, stok menu, dan harga menu. Dengan data break yang sudah kami buat. Kemudian akan dicetak indeks nama menu, kategori menu, stok menu, dan harga menu. Selanjutnya untuk menu delete. Yang pertama ada function delete console, yang di dalamnya ada function read console. Jadi yang pertama itu adalah perulangan print, silahkan pilih kode menu yang akan di-delete. Nah, kode menu akan masuk ke dalam nomor menu. Dia akan menginput kode menu. Jika data menu data break sama dengan data menu speed, jika PK sama dengan data break 0, jika data add sama dengan data break 1, jika nama menu sama dengan data break 2, jika CAT menu sama dengan data break, jika stok menu sama dengan data break, jika harga menu sama dengan data break 5. Selanjutnya itu print data yang ingin Anda hapus. Yang pertama satu untuk nama menu, kedua untuk kategori menu, selanjutnya ada untuk stok menu, dan selanjutnya adalah harga menu. Dia akan menginput apakah Anda yakin jika Y besar atau Y kecil, maka operasi delete menu akan break. Nah, jika tidak, akan mengeprint nomor tidak valid. Silakan masukkan lagi. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk operasi delete menu. Yang pertama ada function delete menu. Nah, perulangan dengan open database db menu dengan append read as file counter sama dengan 0. Counter untuk ngilang read lines-nya. Selanjutnya perulangan konten sama dengan file read line. Jika line konten sama dengan 0, maka akan break. Jika counter sama dengan nomor menu, maka akan pass. Jika tidak keduanya, maka akan membuka temp file text dengan kode append encoding UTF-8 as temp file read content dengan counter sama dengan 1. Jika tidak, dia akan print database error os replace temp file text database db name. Ini untuk function read-nya. Kemudian di sini ada function untuk create console.
Function create console ini digunakan untuk nantinya meng-create data. Setiap kali user memilih untuk melakukan aksi create, maka dia akan memanggil function ini, create console. Dan di dalam fungsi create console ini, dia akan mencetak value tambahkan menu restoran Anda. Jadi di sini akan menerima input yang dimasukkan oleh user. Input pertama itu adalah input dari nama menu, kemudian disimpan ke dalam variabel nama menu, kemudian input kategori menu disimpan ke dalam kategori menu, kemudian ada input stok menu, karena nantinya stok menu ini akan diinput dengan angka atau integer, di sini kita simpan dia sebagai kemudian kita simpan ke dalam variabel stok underscore menu. Sama halnya dengan harga menu juga dia akan dimasukkan dalam bentuk integer dan kita simpan dalam string, kemudian kita akan simpan lagi dengan dalam variabel harga underscore menu. Kemudian setelah itu akan muncul di sini pencetakan nilai lagi untuk konfirmasi kepada user apakah data yang diinput sudah benar atau belum. Nah, di sini menampilkan datanya juga sederhana, dipanggil lagi function nama menu, dan di sini ada variabel nama menu yang dipanggil. Kemudian kategori menu, stok menu, dan harga menu. Kemudian di sini kita ada memanggil modul operasi. Modul operasi di sini digunakan untuk memanggil fungsi create yang di dalamnya kita sudah masukkan nama menu, kategori menu, stok menu, dan harga menu. Yang nantinya akan diproses atau dioperasikan di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam operasi, yaitu fungsi create. Setelah diolah di dalam fungsi create, nanti akan dicetak kembali di sini bahwa data tersebut sudah ditambahkan ke dalam menu restoran kita. Kemudian di sini akan ada tabel yang muncul karena mencetak create underscore console. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan baris kode seperti ini, kita cukup memanggil read.console saja. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya function update underscore console. Sama halnya dengan function sebelumnya di dalam view, di sini digunakan untuk menampilkan. Baik, di sini kita akan coba menjalankan aplikasinya. Karena di sini kita akan menambahkan data, kita akan coba untuk ke create menu dulu. Masukkan nama menunya. Di sini kita masukkan ayam. Kategori menunya makanan berat. Stok menunya 20, harga menunya 15.000. Datanya berhasil masuk. Kita balik ke programnya lagi. Coba tambah data lagi. Ini nasi goreng. Kategorinya makanan berat. Stok menunya 30, harga menunya 25.000. Masuk. No. Kita coba untuk cek update menunya. Sini kita coba pilih satu mie ayam. Kita coba ganti untuk nama menunya jadi nasi gila. Kalau kita klik N, kita akan masuk lagi. Jadi kita coba masukkan lagi nama menunya jadi capcay. Sesuai yes. Selesai no. Jadi kita akan coba untuk delete datanya. Pilih kode menu yang akan di delete. Kita pilih nomor 2. Apakah Anda yakin? Yes. Maka data akan berhasil dihapus. Selesai, maka program akan berakhir. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah program aplikasi sederhana ini memudahkan catatan data pada menu di suatu restoran. Fungsi CRUD merupakan pemahaman dasar yang harus dipahami oleh setiap developer saat mengembangkan aplikasi. Pembuatan aplikasi sederhana menggunakan Python ini cukup mudah dan dapat dilakukan oleh para programmer pemula. Sekian presentasi dan demo coding project akhir semester 1 mata kuliah dasar pemrograman yaitu aplikasi menu sederhana. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya Nuriskita Aulia Hanifah. Saya Jovita Naibila Azizi. Saya Esther Olivia Cilahi. Saya Mia Putrieza. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom Om Swastiastu, budaya salam kebajikan.